Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Melia, NPM 243111072 dari kelas SI 23 CDX. Di sini saya akan membahas tentang materi metode switching, perbandingan circuit dan packet switching. Dalam dunia telekomunikasi, metode switching merupakan teknik yang sangat penting untuk mengalirkan data. Terdapat dua metode utama, yaitu circuit switching yang menghubungkan titik secara langsung untuk komunikasi berkelanjutan, dan packet switching yang memecah data menjadi paket-paket kecil untuk pengiriman yang lebih fleksibel dan efisien, memungkinkan banyak pengguna berbagai jalur komunikasi secara bersamaan. Karakter circuit switching, koneksi tetap. Circuit switching menyediakan jalur komunikasi yang tetap dan tidak terganggu selama sesi sehingga meningkatkan kualitas komunikasi. Latensi rendah. Teknologi ini memungkinkan pengiriman data dengan latensi yang minim, memberikan pengalaman real time yang lebih baik bagi pengguna. Efficient bandwidth. Meskipun terhubung secara eksklusif, circuit switching dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth selama komunikasi yang berlangsung, memastikan alokasi sumber daya yang lebih baik. Karakteristik packet switching. 1. Koneksi dinamis. Packet switching memungkinkan koneksi yang dapat disesuaikan sehingga dapat dikirim secara efisien berdasarkan kebutuhan saat itu. Yang kedua yaitu latensi variabel. Latensi dalam packet switching dapat bervariasi tergantung pada ukuran paket dan jalur yang diambil, mempengaruhi waktu pengiriman data. Yang ketiga yaitu penggunaan bandwidth yang efisien. Metode ini memaksimalkan penggunaan bandwidth dengan mengizinkan pengiriman data dalam bentuk paket kecil yang dapat menghindari pemborosan sumber daya. Peran circuit switching. 1. Pemborosan bandwidth. Circuit switching mengalokasikan bandwidth secara eksklusif untuk satu panggilan sehingga sumber daya dapat terbuang jika tidak digunakan secara optimal. Yang kedua yaitu kurang fleksibel untuk data. Metode ini tidak efisien untuk pengiriman data yang bervariasi karena memerlukan jalur yang tetap terhubung meskipun tidak ada data yang dikirim. Yang ketiga yaitu tidak cocok untuk layanan non-voice. Circuit switching kurang efektif untuk layanan seperti video atau data yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan suara. Kekurangan paket switching. Yang pertama itu potensi kehilangan paket. Dalam sistem paket switching, data dikirim dalam bentuk paket kecil yang dapat hilang atau rusak selama proses transmisi mengakibatkan kehilangan informasi. Yang kedua yaitu latensi tidak konsisten, karena paket dapat mengambil rute yang berbeda dan tidak selalu tiba secara bersamaan. Pengguna dapat mengalami latensi yang bervariasi yang dapat mengganggu pengalaman pengguna. Yang ketiga yaitu kualitas layanan jaringan. Kinerja paket switching sangat bergantung pada kondisi jaringan yang ada. Jika jaringan padat, kualitas layanan seperti kecepatan dan stabilitas bisa menurun secara signifikan. Aplikasi circuit switching. Telepon tradisional menggunakan jalur tepat untuk menghubungkan dua pihak, memastikan komunikasi yang stabil. Selama panggilan berlangsung, sistem komunikasi suara mengalirkan suara melalui saluran komunikasi tetap, memungkinkan percakapan real time dengan kualitas yang baik. Layanan telekonferensi memfasilitasi pertemuan jarak jauh dengan banyak peserta, mendukung kolaborasi efisien dan interaksi langsung. Aplikasi paket switching, internet dan web browsing. Menggunakan paket switching memungkinkan transfer data yang efisien dan cepat di seluruh jaringan, mendukung akses ke berbagai situs dan layanan online. Lalu yang kedua yaitu streaming video dan audio. Teknologi ini mendukung streaming konten media secara real time, memastikan pengalaman menonton yang lancar dan berkualitas tinggi tanpa buffering yang berlebihan. Layanan VoIP. Paket switching memfasilitasi komunikasi suara melalui internet, memberikan alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan dengan telepon tradisional dan meningkatkan mobilitas pengguna.
Kesimpulan dan pemilihan metode. Yang pertama yaitu ringkasan perbandingan. Tampilan perbedaan utama antara metode secara singkat dengan fokus pada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua yaitu situasi ideal untuk masing-masing metode. Jelaskan kondisi atau konteks di mana setiap metode paling efektif digunakan untuk membantu audiens memahami penerapannya. Yang ketiga yaitu pertimbangan untuk memilih metode yang tepat. Berikan panduan dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih metode seperti tujuan, sumber daya, dan hasil yang diterapkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.